Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Azim wa surah Rasul Nabi Karim wa nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan mudah-mudahan kepada kita semua nanti di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Para siswa dan siswi SDIT Nusantama yang Bapak hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini melalui kajian Ramadan online kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, bisa bertatap muka, walaupun dengan perantara media. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai kelompok orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Pada kesempatan ini Bapak menyampaikan kajian berkaitan dengan bagaimana belajar berpuasa sesuai dengan fikih. Walaupun situasi di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19, saya yakin antum sekalian akan senantiasa untuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kegiatan-kegiatan ibadah. Wabil khusus di bulan suci Ramadan ini antum senantiasa akan melaksanakan kegiatan ibadah dengan sebaik-baiknya. Pak Jaja akan menyampaikan kaitannya dengan bagaimana puasa sesuai dengan fikih. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183 bahwa kita sebagai orang yang beriman diwajibkan untuk melaksanakan saum atau puasa. Ada yang tahu apa itu puasa? Iya, bagus. Bapak yakin antum bisa. Puasa itu adalah menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan dan minum dari mulai subuh sampai waktu maghrib. Jadi kita selama melaksanakan puasa, kita harus mampu menahan diri dari makan dan minum, sesuatu yang dimasukkan ke mulut kita. Karena ketika antum sebelum waktunya, yaitu waktu maghrib, maka akan membatalkan puasa antum. Kenapa kita harus berpuasa? Karena puasa ini merupakan salah satu kewajiban dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa merupakan salah satu rukun Islam. Coba ada yang tahu rukun Islam itu berapa? Iya, bagus. Rukun Islam yang keempat. Di antara rukun Islam yang 5, puasa merupakan salah satu rukun Islam, yaitu nomor 4. Baik, saya akan menyampaikan berkaitan dengan bagaimana saum menurut fikih.
bagaimana saum yang sah menurut hukum fikih. Saya akan menyampaikan bahwa salah satu daripada hukum fikih yang harus kita tahu dan harus kita laksanakan diantaranya berkaitan dengan rukun saum atau rukun puasa. Pak Jaja merujuk dari salah satu kitab yang dikarang oleh para ulama, dan salah satunya kitab ini adalah karangan ulama besar yang berasal dari Indonesia, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, dan nama kitabnya adalah Kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinatun Najah ini yang berkaitan dengan rukun puasa tidak kurang ada 3. Ada berapa? Ada 3 rukun puasa yang harus antum tahu dan mesti antum laksanakan. Kenapa? Karena ketika antum saumnya tidak sesuai dengan rukun ini, maka dijamin saumnya itu tidak sah. Saumnya itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan diterima oleh Allah, sah menurut hukum fikih juga itu tidak benar. Mau tahu apa yang 3 itu? Baik, kalau antum mau tahu silakan dengarkan. Perhatiannya fokus terhadap apa yang mau Pak Jaja sampaikan. Pendengarnya fokus, jangan sampai antum kesana kemari pikirannya atau antum bercanda lain sebagainya, nanti takut-takut antum tidak akan memahami dengan benar apa yang mau Pak Jaja sampaikan. Nomor pertama berkaitan dengan rukun saum adalah niat. Niat pada malam hari setiap akan melaksanakan puasa wajib. Puasa di bulan Ramadan adalah puasa wajib, puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hukumnya wajib. Dalam aturan fikih, niat yang dilaksanakan ketika saum wajib harus dilaksanakan tiap malam dan pada waktu malam hari. Jadi tidak sah ketika ada yang berniat ketika siang hari. Aku harus paham malam itu kapan waktunya. Ada yang tahu? Ya benar. Dari waktu maghrib sampai waktu sahur sebelum subuh itu dikatakan dengan malam. Jadi ketika antum mau berpuasa, maka pada malam harinya harus berniat. Boleh setelah sholat tarawih, boleh ketika waktu sahur, pokoknya pada waktu malam. Ada yang tahu niatnya? Siapa saja yakin antum semuanya tahu. Coba antum bacakan. Alhamdulillah bisa. Coba antum. Alhamdulillah bisa. Ada yang belum bisa? Oh ada. Kalau yang belum bisa akan Pak Jaja bantu. Niat berpuasa kita mulai dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya aku berniat saum untuk besok hari di bulan Ramadan di tahun ini fardu karena Allah Ta'ala. Kita sama-sama silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhu syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Wah, bagus. Udah pada lancar semuanya. Jadi ketika antum mau berpuasa besok harinya di bulan Ramadan, maka antum harus berniat pada setiap malamnya. Makanya jangan lupa ketika sholat tarawih, sekarang ketika situasi wabah ini boleh di masjid, boleh di rumah. Yang pasti ketika antum sholat di masjid harus tetap mengikuti bagaimana petunjuk kesehatan yang disampaikan oleh para medis. Insya Allah kita semuanya akan terhindar dari apa-apa yang sekarang lagi mewabah ini. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, bagian itu nomor pertama.
apa yang membatalkan puasa. Ya. Jadi wajib bagi kita yang sedang berpuasa, yang sedang menahan haus dan tidak minum dari mulai waktu subuh sampai waktu maghrib atau terbenam matahari, maka antum wajib untuk berusaha meninggalkan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Pak kenyang, Pak haus, itu adalah ciri orang yang berpuasa. Kalau orang yang tidak lapar atau orang yang tidak haus, malahan bisa dipertanyakan, jangan-jangan puasanya puasa ayakan. Tahu puasa ayakan? Puasa yang bolong-bolong. Ketika lapar, antum bersembunyi dari bumi dan abi, antum mengambil sesuatu dan dimakan. Atau ketika antum haus, maka antum bersembunyi dari bumi abi dan antum minum sehingga tidak diketahui oleh orang tua antum. Itu bisa saja seperti itu. Tapi mohon maaf, Allah tidak akan bisa oleh antum tipu, oleh antum bohongi, karena Allah Maha mengetahui apa yang antum kerjakan. Makanya ingat, antum saumnya harus mampu dilaksanakan dengan baik. Salah satunya yang menjadikan saum antum itu sah, maka antum harus menjauhkan diri antum dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa. Seperti hal yang tadi Pak Jia sampaikan, bahwa salah satunya antum makan dan minum saat berpuasa, memasukkan sesuatu ke mulut antum saat berpuasa. Paham ya? Siap untuk melaksanakan puasa? Siap untuk disiplin buka sampai waktunya? Bagus. Mudah-mudahan antum sekalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, anak kelas 1, kelas 2, Pak gimana? Anak belum mampu. Insya Allah ketika antum niatkan dengan baik, Allah akan berikan kemudahan, Allah akan berikan kemampuan buat antum untuk melaksanakan saum sampai selesai. Yakin itu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa anak masih kelas 1, kelas 2, apalagi kelas 3 sampai kelas atas ya, kecuali sakit. Kalau sakit diperbolehkan untuk berbuka puasa atau tidak berpuasa. Tetapi ketika antum sudah balik, antum ketika sudah mendapatkan perintah oleh Allah untuk melaksanakan itu, maka antum harus menggantinya di waktu yang lain yang disebut dengan qadha. Paham ya? Insya Allah antum paham. Nomor 3 yang termasuk rukun saum itu adalah as-shaim. As-shaim itu adalah orang yang berpuasa. Siapa itu? Kita, orang Islam. Karena orang non-Islam itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Bahkan walaupun dia berpuasa, ikut berpuasa dengan kita umat Islam, maka tidak sah puasanya. Ya. Jadi as-shaim atau orang yang berpuasa adalah kita umat Islam. Gitu kan? Dari kapan atau siapa saja yang termasuk orang yang berpuasa? Ya semua orang muslim yang melaksanakan puasa ya. Termasuk mungkin antum masih anak-anak, masih usia belajar, tapi tetap antum harus mampu melaksanakan perintah Allah ini dari sejak sekarang. Harus melatih diri antum agar mampu melaksanakan saum ini dari sejak sekarang. Kenapa? Karena kalau antum dari sejak kecil tidak belajar berpuasa, nanti akan kesulitan ketika Allah sudah menurunkan dan antum wajib melaksanakannya. Sehingga ketika antum ingin kuat berpuasa, makanya ada sunnah sahur gitu ya. Jadi di malam hari ketika waktu jam sebelum subuh lah, ada jam 3:30, jam 4, maka antum yang masih belajar berpuasa, bahkan orang tua pun disunahkan untuk sahur. Untuk apa? Agar antum itu kuat, agar antum itu mampu untuk melaksanakan puasa sehari penuh. Makanya siapa yang sahurnya masih males-malesan, nah sejak sekarang, karena antum ingin mendapatkan puasa itu yang baik, pahalanya yang baik, pahalanya yang sempurna, maka antum silahkan ikuti sunnah-sunnah sahur. Salah satunya adalah untuk melaksanakan sahur pada waktu sebelum waktu subuh.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, bagaimana apa yang Panja jelaskan sudah dapat dipahami? Ya, bagus kalau sudah paham. Demikianlah apa yang bisa Panja sampaikan pada kajian kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.